Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tentunya kita semua sungguh bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam kumpulan orang-orang percaya. Saya yakin berkat-berkat Tuhan sudah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang pelaku firman. Bapak Ibu, adalah kehendak Allah supaya kita tidak hanya mendengar firman atau hanya menjadi pendengar saja, tetapi Allah mau kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang setia. Amin. Mari kita membaca di surat Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 27. Yakobus pasal 1. Mari kita memperhatikan ayat-ayat ini, ya. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Yakobus itu adalah surat yang ditulis untuk orang-orang percaya, ya, ditulis untuk orang Kristen, ya. Ditulis untuk para pengikut Kristus sebagai nasihat-nasihat praktis, ya, yang harus mereka ikuti dalam pengiringannya kepada Tuhan. Saya membaca surat ini dan saya melihat bahwa nasihat-nasihat firman Tuhan dari surat Yakobus ini sangat relevan bagi kita semua dan penting untuk kita perhatikan, penting untuk kita taati. Nah, dalam beberapa ayat ini kita membaca bagaimana Rasul Yakobus itu berbicara dengan sangat jelas, dengan sangat tegas tentang pentingnya kita ini menjadi pelaku firman. Pentingnya kita itu menerapkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya menjadi pendengar saja. Bapak Ibu, menjadi pendengar itu sangat penting, tetapi Tuhan tidak mau kita hanya sampai menjadi pendengar. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Jelas dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ini nasihat praktis. Terapkan firman Allah dalam hidupmu. Jangan hanya dengar dan melupakannya, tetapi lakukan dengan setia. Tujuan semua aktivitas kita, aktivitas melayani, aktivitas beribadah, aktivitas membaca Alkitab, ya, aktivitas mendengar firman Tuhan Alkitabiah seperti sekarang ini, intinya adalah untuk melakukannya. Amin. Itu tujuan utamanya. Salah kalau kita berpikir bahwa menjadi Kristen itu yang penting saya beribadah ke gereja,
Bahkan sekarang sudah ada yang memutuskan untuk tidak lagi pergi ke gereja secara onsite, kan begitu ya. Yang penting aku ikut ibadah online, aku nggak ke gereja, nggak apa-apa. Ada orang yang berpikir seperti itu. Yang penting aku masih baca Alkitab kok sampai hari ini. Yang penting aku dengar khotbah di YouTube, ada banyak video-video khotbah yang saya bisa akses, bahkan saya bisa download, saya bisa dengar sewaktu-waktu, saya tidak perlu terikat waktu di gereja harus kebaktian jam 6, mungkin jam 8 baru selesai, tapi saya bisa download video kapan aja saya mau selesai. Yang penting aku seperti itu. Ada yang berpikir seperti itu, dan itu salah Bapak Ibu ya. Saya mau katakan bahwa beribadah itu harus dan itu sangat baik. Itu penting. Kata firman Tuhan, janganlah kita meninggalkan hari-hari ibadah kita. Jangan kita lupa bersekutu. Seperti yang diteladankan oleh gereja mula-mula. Tiap-tiap hari mereka bersekutu. Kan begitu. Sangat penting rutinitas kita membaca Alkitab. Sangat penting kita mendengarkan khotbah-khotbah yang Alkitabiah. Tetapi apakah hanya cukup sampai kita rajin ibadah, ya aktivitas-aktivitas religius? Apakah hanya cukup kita membaca, mendengar, dan sesudah itu selesai dan kita merasa bahwa kita sudah beribadah kepada Allah? Bapak Ibu, itu bukan akhir dari tujuan hidup orang percaya. Tujuan hidup orang percaya adalah menjadi seperti apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Amin. Itu tujuan kita. Baik, baca Alkitab. Ya, ada kelompok-kelompok membaca Alkitab. Saya mempunyai banyak program ya, setahun bersama firman Allah, mau yang kronologis, mau yang topik-topik. Saya punya jadwal untuk itu, tetapi apa hanya itu tujuannya? Tidak. Tujuan utamanya adalah menjadikan kita pribadi-pribadi yang diubahkan. Ya, seperti firman Tuhan minggu lalu, bahwa keselamatan itu bukan sekedar pengakuan sesaat, pengakuan sekali. Yang penting aku sudah mengaku Yesus Tuhan dan selesai. Dulu waktu sekolah minggu, aku percaya dan menerima Yesus, tetapi tidak ada perubahan hidup sama sekali. Atau waktu KKR, aku telah memenuhi panggilan altar call dan aku menyatakan Yesus itu Tuhan. Tetapi selesai, that's it, hanya itu. Minggu lalu saya tegaskan bahwa keselamatan itu bicara soal kelahiran baru. Amin. Keselamatan itu soal penciptaan kembali di dalam Yesus Kristus. Sebagai manusia-manusia baru Bapak Ibu, kita harus menunjukkan bukti bahwa kita sudah dibaharui, bukti bahwa kita sudah menjadi manusia baru. Makanya tidak ada cara lain selain kita memiliki hati yang terbuka terhadap firman Tuhan. Ya. Hati yang siap menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Makanya jadi orang harus cakap mendengar. Ya. Artinya kita terbuka terhadap setiap kebenaran Allah yang dinyatakan melalui firman-Nya. Kita harus lambat untuk berkata-kata. Jangan buru-buru komen sebelum kita meneliti dengan sungguh-sungguh mempelajari sampai kita tahu makna kebenarannya. Baru kita bisa berbicara tentang hal itu. Saya pernah sampaikan untuk menyiapkan khotbah seperti ini bisa butuh 7, 9, 10, 11, 12 jam. Lambat untuk marah. Bapak Ibu, firman Tuhan seringkali juga berbicara tentang teguran, nasihat, menyatakan kesalahan. Kalau firman itu membuka kedok kita, ya, menyatakan kesalahan kita, jangan marah. Amin Bapak Ibu. Ya lalu yang disalahkan pendeta yang berkhotbah, itu nyindir saya itu. Oh ini sentimen ini. Enggak saudara. Harus membuang segala kejahatan yang dikatakan oleh Yakobus banyak sekali dalam diri kita. Dan siap untuk menerima firman itu dengan segala kerendahan hati. Jadi tidak cukup hanya sekedar kita melakukan rutinitas bergereja. Ya.
Tidak cukup hanya rutinitas membaca, tetapi kita harus benar-benar mewujudkan firman Allah itu dalam kehidupan kita. Amin. Menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Dan kelahiran kembali itu harus nampak jelas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah dulu mahasiswa saya waktu ujian skripsinya saya tanya, seorang pelacur percaya Yesus tetap melacur, selamat enggak? Saya bilang, oh selamat, kan dia mengaku Yesus Tuhan. Waduh, payah kalau gitu saudara ya. Seorang pelacur yang percaya Yesus pasti dia meninggalkan dosanya, amin. Seperti kata Tuhan Yesus, aku tidak menghukum engkau, aku tidak melempari engkau dengan batu, dosamu sudah diampuni, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Kamu udah lahir baru, kamu kuciptakan baru, menjadi manusia baru, tunjukkan perubahan hidup. Itu inti kekristenan Bapak Ibu. Lihat, Yakobus mengatakan, kalau kita hanya menjadi pendengar saja, kita enggak melakukannya, dikatakan kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita membohongi diri kita sendiri. Ada banyak orang yang berpikir dirinya rohani. Ada banyak orang yang berpikir dirinya beribadah. Ada banyak orang yang berpikir dia melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya faktanya tidak seperti itu. Saudara, bahaya ya kalau kita menipu diri sendiri. Ada banyak jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju kepada maut. Kita berpikir aku udah di jalan yang benar, aku udah beribadah, aku memiliki keselamatan. Tapi setelah sampai di tujuan, ternyata api kekal. Saya tidak ingin kita tertipu. Jangan saudara mau menipu diri sendiri. Amin. Jadilah pribadi yang otentik. Bapak Ibu, saya khotbah seperti ini saya juga takut kan begitu. Saya enggak ingin ketika berhadapan dengan Tuhan, aku enggak kenal sama kamu, siapa kamu? Hai kamu yang jahat. Secara lahiriah saja kamu tampaknya Kristen. Tapi kamu bukan manusia baru. Kamu bukan milik kepunyaanku. Jadi kadang orang sudah berpikir aku cukup rohanilah, aku seorang religius. Aku rajin ke gereja, aku bisa menghafal ayat-ayat Alkitab, bahkan Alkitabku warna-warni. Setiap ada ayat yang bagus di stabilo, saudara. Ada yang seperti itu. Wow, pokoknya satu halaman itu ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Itu termasuk saya. Tapi enggak pernah dilakoni, saudara. Enggak pernah dilakukan. Saudara, apa artinya kita belajar teologi ya? Pikiran kita penuh dengan wawasan teologi. Banyak. Kita banyak tahu ayat-ayat Alkitab, kita mampu menghafal ayat Alkitab. Ada yang dikatakan dia konkordans berjalan. Tapi kesinggung sedikit, omongannya kotor, saudara. Ya enggak kenean, saudara ya. Boleh enggak seneng ngetokno wajah garangnya, gitu, saudara. Ini banyak amplop, segera dibagi saja, saudara. Haleluya, Bapak Ibu. Yakobus mengingatkan kita bahwa iman yang sejati, kekristenan yang sejati itu bukan sekedar memiliki pengetahuan teologis yang hebat atau kita memiliki rutinitas religius. Iman yang sejati itu harus terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang Kristen sejati dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari yang semakin hari semakin disempurnakan, yang semakin hari semakin menyerupai Yesus. Dikatakan, kalau kamu mengatakan kamu memiliki persekutuan dengan Allah, kamu wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Kita bisa membaca itu di 1 Yohanes pasal yang kedua. Kalau orang berkata ada di dalam terang tetapi membenci saudaranya, dia menipu dirinya sendiri. Iman yang hidup itu adalah iman yang mengubah perilaku.
Iman yang hidup adalah iman yang mengubah karakter. Iman yang hidup adalah iman yang mengubah prioritas. Nah, kalau Kristen tapi perilakunya duniawi, Kristen tapi karakternya duniawi, Kristen tapi prioritasnya duniawi, maka apa kata Alkitab? Kalau kamu mencintai dunia ini, maka kasih akan Bapa sesungguhnya tidak ada dalam dirimu. Amin Bapak Ibu. Orang Kristen itu dapat dilihat bukan dari sekedar pengakuannya atau kalung salibnya, kan begitu, tidak, tapi dari perilakunya, dari cara hidupnya, kan begitu. Makanya kata Yakobus, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, nggak bisa. Aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatan-perbuatanku. Ini nasihat dari surat Yakobus. Mari kita akan menggali bersama-sama. Apa sih maksudnya menjadi pelaku firman? Ya, bukan hanya pendengar. Apa sih maksudnya ibadah yang sejati itu? Dan mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman? Atau kita hanya sekedar mendengar lalu melupakan firman? Atau kita sedang terus-menerus menipu diri kita sendiri? Mari saya akan membreakdown ya, membagi dalam beberapa poin Bapak Ibu ya. Pertama saya mau menegaskan lagi bagaimana bahwa mendengar firman tanpa melakukannya itu berarti kita sedang menipu diri sendiri. Saya baca lagi ayat 22 itu ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ya ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jikalau seorang, ayat 26, jikalau ada seorang menganggap, perhatikan, menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Seperti yang tadi saya katakan, Bapak Ibu, ketaatan itu adalah inti dari studi Alkitab. Ketaatan itu adalah inti dari studi teologi. Makanya mahasiswa-mahasiswi STA Jember belajar teologi tujuannya untuk taat. Semakin banyak tahu, semakin hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Karena setiap firman yang kita pelajari, firman yang sanggup menyelamatkan jiwa kita, firman yang berkuasa melahirkan kita kembali, itu akan memperbarui kehidupan kita. Kita taati setiap hari. Inilah tujuan Allah bagi kita. Bapak Ibu, Allah itu memberikan firman tidak hanya untuk didengar, tetapi untuk ditaati. Ini kan hal-hal yang simpel ya sebenarnya ya. Hal-hal yang sering kita dengar, tetapi seringkali ini sulit untuk dilakukan. Saudara berbicara menerapkan firman, saya harus mengingatkan saudara bahwa penerapan firman itu harus dibangun di atas dasar penafsiran yang benar. Bapak Ibu, kalau penafsirannya enggak benar, itu prakteknya juga enggak akan benar. Makanya kalau kita mau memberitakan firman, saudara harus melalui proses penafsiran yang benar. Ya, semua pembaca Alkitab itu penafsir, tetapi ada banyak penafsir-penafsir yang buruk, sorry ya kalau saya ngomong begitu. Karena tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana menafsirkan Alkitab dengan benar ya. Dan tafsiran-tafsiran yang tidak benar itu akan menuntun kita kepada praktek-praktek hidup yang menyimpang, kan begitu ya. Ya contoh tadi itu. Pelacur terima Yesus, dibaptis ke gereja, tapi terus melacur, selamat enggak? Selamat. Yang penting kan percaya Yesus, yang penting mengaku Yesus Tuhan, selesai. Mau berdosa seperti apapun juga, selesai.
Dosa mudah diampuni, dosa masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Melacur aja terus. Toh akhirnya kita akan pasti masuk surga karena sudah mengaku Yesus. Nah itu penafsiran yang ngawur saudara. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak akan dapat melihat kerajaan Allah, kan begitu. Nah kelahiran baru harus ada buktinya, kan begitu. Bayi yang lahir yang hidup aja ada buktinya, kan dia menangis, dia beraktivitas, pingin minum susu dan lain sebagainya. Nah kekristenan juga seperti itu. Jadi kalau kita hanya membaca Alkitab, kita mendengar firman untuk mengisi pikiran kita dengan pengetahuan firman Allah, tetapi kita tidak melakukannya, kita sedang menghalang-halangi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Tadi jalan ke gereja, saya tanya sama anak-anak saya, istri saya tanya sama anak-anak saya, kemarin siapa yang khotbah? Oh ini, temanya tentang apa? Ini, artinya apa? Ini, kamu seperti apa? Iya itu aku nih, itu aku pi. Bertobat, saya bilang gitu. Bertobat. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mendengar tidak melakukan, saudara menghalangi berkat Tuhan dalam hidup saudara. Banyak orang yang ditanya mau diberkati, mau. Tapi mau taat, nah itu yang tidak bisa jawab. Karena orang yang berbahagia, orang yang diberkati adalah orang-orang yang tidak hanya mendengar tetapi melakukan. Jadi kalau mau saya katakan, enggak benar kalau kita ingin diberkati tapi enggak mau taat, kan begitu saudara ya. Nuntut berkat, minta didoakan, minta diberkati tetapi tidak mau taat pada firman, enggak mungkin. Karena kita sedang menipu diri sendiri. Kita merasa dekat dengan Tuhan, kita berpikir kita baik-baik saja. Tetapi kalau kita menolak firman, sesungguhnya kita sedang dalam perseteruan dengan Allah. Bapak Ibu membaca Alkitab, mendengar khotbah, intinya adalah mentaati. Bahkan mungkin khotbah-khotbah yang saudara enggak pandang relevan itu bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita, bermanfaat untuk mendidik kita dalam kebenaran. Amin. Nah, ada 3 peringatan yang Yakobus berikan tentang orang-orang yang hanya menjadi pendengar saja. Yang pertama perhatikan, orang yang hanya mendengar firman dikatakan seperti orang yang melihat mukanya sekilas saja di cermin, tetapi dia tidak melakukan apa-apa untuk dirinya, untuk memperbaiki hidupnya sebagaimana dinyatakan oleh cermin itu, begitu ya. Jadi dia hanya melihat sekilas dirinya tetapi tidak berbuat apa-apa terhadap keadaan dirinya itu. Ya, dia menggunakan ilustrasi cermin ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, seperti orang yang melihat mukanya di cermin, tapi ketika melihat kotoran di mukanya, atau mungkin aduh janggutku udah mulai panjang, dia tidak memperhatikan, lalu dia tidak membersihkan janggutnya, dia tidak mengelap mukanya, tidak menyisir dirinya, tapi setelah melihat, aduh kok berantakan ya, tapi karena dia punya kesibukan, wes langsung aja pergi, hilang, pergi keluar dan melupakan apa yang dilihat dari wajahnya. Makanya ada banyak orang yang saking sibuknya, kamu gak sisiran tah? Iya. Kamu gak bercermin tah? Cermin sih, tapi ya karena sibuk. Banyak orang yang kalau laki ya cepat-cepat pergi karena ada kepentingan lain. Tapi kalau wanita saya harus salut itu ya. Ya apa wis api dah. Miring, hapus saudara. Pasang lagi.
Bukan istri saya, bukan. Tidak dikasih makan saya. Lihat lagi. Nah itu yang benar. Ya apa? Kurang padet. Padet lagi. Moro-moro telat nang gereja. Jadi cermin itu menunjukkan kondisi kita. Cermin gak pernah salah. Masalahnya adalah kita tidak melakukan apapun untuk keadaan kita itu. Jadi orang yang hanya mendengar firman saja seperti orang yang bercermin dan tidak berbuat apa-apa terhadap kondisi hidupnya. Nah, firman Tuhan itu adalah bagaikan cermin yang menyingkapkan hidup kita, yang menyingkapkan isi pikiran kita, yang menyingkapkan isi hati kita. Itu seperti pedang tajam bermata dua yang membedakan pikiran-pikiran kita. Coba kita lihat Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ya. Lihat, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ketika kita mendengar firman, membaca firman, Tuhan menunjukkan siapa kita, menunjukkan isi pikiran kita, isi hati kita, prioritas kita, mengungkapkan kesombongan kita, mengungkapkan ketidakpedulian kita, mengungkapkan dosa-dosa kita. Namun jika kita hanya memandang sekilas dan tidak memperbaiki hidup kita sesuai dengan yang kita lihat dari cermin itu, dari firman Allah itu, maka firman Allah itu tidak ada gunanya sama sekali. Makanya iman yang hidup itu bukan iman yang pasif, Bapak Ibu. Amin. Pokoknya dengar firman Tuhan, pulang selesai. Biar firman Tuhan yang bekerja di dalam hati. Tapi tidak pernah dipikirkan, enggak pernah memperbaiki diri, dalam arti enggak pernah melakukannya. Bapak Ibu, ini adalah cara manusia berdosa ya, mendengar saja, tidak mau melakukan. Contoh Adam. Adam itu ketika ditegur oleh Allah, dia tidak dengar. Adam, apa yang kamu lakukan? Pertanyaannya jelas, Adam, apa yang kamu lakukan? Mengapa engkau tahu bahwa kamu telanjang? Apakah engkau makan dari buah pengetahuan yang baik yang desa itu? Seharusnya kan, iya Tuhan, saya makan dari buah terlarang itu. Saya salah Tuhan. Minta ampun Tuhan. Kan begitu seharusnya. Enggak. Adam, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu tahu kamu telanjang? Apakah kamu makan perempuan yang kamu taruh di sisiku itulah yang memberikannya kepadaku? Kan enggak memperhatikan firman dia, saudara. Hawa, bagaimana dengan kamu? Setan, ular itu. Ular. Bagaimana dengan kamu? Lah Tuhan yang taruh pohon itu di situ, untung enggak ngomong seperti itu ya, dikeplak sama Tuhan setannya. Kan Tuhan yang naruh pohon itu. Tuhan ini enggak benar ini. Kok mencobai kan begitu? Wah, ini manusia berdosa. Kita kalau ditegur firman, enggak memperhatikan isi tegurannya, tapi mulai mencari-cari kesalahan orang lain. Kita enggak pada inti masalahnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, untuk kita menjadi pelaku firman, kita tidak bisa hanya memandang sekilas diri kita. Kita harus mengamat-amatinya. Kita harus fokus. Kita harus sungguh-sungguh melihat diri. Oh, ternyata aku begini. Ternyata aku begini. Aku harus begini. Aku harus begitu. Seperti wanita-wanita yang sedang bermake up. Dia memperhatikan dengan jelas wajahnya. Mengamat-amatinya, lalu dia mulai merubahnya, mulai membersihkan kotoran, mulai memake up-nya, kan begitu ya. Dan itu menghasilkan hal yang sangat luar biasa. Jadi orang yang mendengar firman saja, itu hanya orang yang mengamat-amati dirinya sekilas saja dan dia tidak berbuat apa-apa untuk hidupnya. Ada banyak orang Kristen yang seperti itu. Kenal diri, oh itu aku itu, firman ini kena aku itu, ya aku salah. Tapi setelah itu enggak ada sesuatu yang dilakukan.
enggak ada perbuatan untuk memperbaiki hidupnya. Bapak Ibu, kita tidak mungkin berbahagia kalau kita hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Amin. Nah kemudian orang yang hanya mendengar firman saja, itu pasti akan segera lupa firman Tuhan. Ya saya seringkali bertanya kepada anak-anak saya, tadi khotbahnya apa? Saya nggak akan lupa khotbah minggu lalu, khotbah 2 minggu lalu, saya masih ingat. Karena saya yang khotbah ya. Tapi kebanyakan saya ngetes ke anak-anak saya. Kalau malam gitu kita video call, Yoel tadi minggu siapa yang khotbah? Om Gembala gitu. Apa khotbahnya? Udah mulai Orang yang hanya dengar itu seringkali segera lupa Bapak Ibu. Lihat, jadi inti dari ilustrasi cermin tadi itu adalah orang yang cepat melupakan apa yang dilihat itu. Cepat melupakan siapa dirinya. Ya, cermin mengatakan yang sebenarnya, tetapi seringkali kita yang hanya melihat sekilas, kita itu seringkali melupakannya. Ya, ini adalah pendengar-pendengar yang suka lupa. Tidak melakukan apapun terhadap kebenaran yang dinyatakan oleh firman Allah. Bapak Ibu saya pikir Yakobus tidak mengatakan bahwa orang lupa firman itu karena jelek ingatannya. Enggak. Orang suka lupa bukan karena buruk ingatannya, tidak. Orang yang suka lupa ternyata karena buruk prioritasnya. Saudara, apa yang kita anggap penting pasti tidak akan kita lupakan. Amin. Amin. HP penting bagi kita? Ada yang kelupaan bawa HP pagi ini? Ada yang kelupaan bawa HP? Enggak ada. Semua yang enggak penting, semua yang enggak prioritas, itu sering kita lupa. Makanya kalau suami lupa istri, hati-hati. Istri enggak penting. Kalau orang enggak ke gereja, aduh lupa ini hari Minggu. Enggak, persoalannya bukan lupa hari Minggu. Saudara sibuk dengan hal-hal yang lain sehingga lupa beribadah. Amin. Itu soal prioritas. Orang tidak lagi ingat kondisi mukanya yang dilihat di cermin bukan karena dia jelek ingatan, tidak. Tapi dia tidak prioritas untuk membersihkan mukanya. Dia punya kegiatan yang lain Bapak Ibu. Ya, pagi-pagi sudah lihat, waduh, koiku belum tak kasih makan. Udah gak sempat nyisir, makan koi. Saudara. Waduh ayam, waduh, sibuk sendiri makanya lupa, kan begitu ya. Ya, bukankah Tuhan itu adalah hal yang penting, surga itu hal yang penting, kehidupan yang kekal itu penting, semua doktrin itu penting. Tetapi Bapak Ibu seringkali kita punya urusan-urusan lain, punya prioritas lain yang membuat kita mengabaikan hal-hal yang seharusnya kita jadikan penting. Saudara, melupakan firman bukan soal kita punya ingatan yang buruk, tidak. Tapi melupakan firman karena kita punya prioritas yang salah. Ya coba anak-anak kita, ayo bersihkan tempat tidur, rapikan, udah kita tinggal. Balik, loh kok sih kotor, dia lagi main saudara. Loh kenapa tidak kamu bersihkan? Lupa. Masa baru diomong lupa? Apakah itu jelek ingatannya? Enggak, itu bukan jelek ingatannya, itu karena prioritasnya berbeda. Saya dulu bangun pagi setelah doa belajar, goes saya saudara, tiap hari, karena prioritas. Sekarang sampai sepeda saya aja lupa rupanya kayak apa. Satu waktu saya sadar lagi, karatan semua rantainya ini. Saya bersihkan, saya perbaiki, ganti, taruh jebret, besok enggak goes saudara. Karena prioritasnya lain. Haleluya.
Kenapa binaragawan bisa begitu punya tubuh yang luar biasa? Prioritas. Prioritas. Jadi Bapak Ibu, hal melupakan ini bukan soal ingatan. Hal melupakan ini soal prioritas. Kalau prioritasmu adalah Tuhan, kalau prioritasmu adalah ibadah, kalau prioritasmu adalah pelayanan, kalau prioritasmu adalah memperbaiki hidup, menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka engkau tidak akan pernah melupakan firman Tuhan. Amin. Engkau akan mengutamakan Tuhan. Jadi orang itu kelihatan kalau prioritasnya Tuhan pasti setia. Kan begitu ya. Pasti hidupnya berubah. Lah jadi mahasiswa prioritasnya bukan belajar, voli kan begitu ya. Pingpong kan begitu. Bukan tidak boleh pingpong, bukan tidak boleh voli. Tapi jangan sampai saat-saat belajar yang seharusnya itu menjadi prioritas digantikan dengan hal-hal yang lain. Bapak Ibu, Alkitab ya, terutama Perjanjian Lama itu banyak membahas tentang pentingnya mengingat Tuhan. Artinya bicara soal pentingnya memprioritaskan Tuhan. Coba kita lihat Ulangan pasal 6 ayat 12. Ulangan pasal 6 ayat 12. Ini luar biasa. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-12. Ya. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Dengan cara apa? Memprioritaskan Tuhan. Yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, enggak lama, 2 pasal ke depan, coba lihat Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ulangan pasal 8, diingatkan lagi bangsa Israel. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ya, perhatikan itu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi mengingat Tuhan, mengingat perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, mengingat firman Allah itu menjadi sangat penting. Itu menjadi kehendak Tuhan karena tujuan Allah adalah untuk merubah kehidupan kita, membentuk kehidupan kita, merendahkan hati kita untuk membuat kita sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, penting sekali. Coba lihat Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat yang kedua. Banyak ayat yang menyatakan itu. Mazmur pasal 103 ayat yang kedua. Ya, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi mengingat itu tema yang sangat penting. Ya, ditambahi lagi coba 103 ayat 18 bagian Mazmur 103 ayat yang ke-18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Kalau kita baca mulai ayat yang ke-17, kasih setia Tuhan itu bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, kasih setia Tuhan itu bagi orang-orang yang ingat ya untuk melakukan titah-titahnya. Coba lihat Mazmur 106 ayat yang ke-7. Mazmur 106 ayat yang ke-7, banyak tema itu. Ya, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Orang-orang yang tidak ingat Tuhan, yang tidak ingat firman, seringkali menjadi pemberontak Bapak Ibu. Ya. Orang yang melupakan Tuhan ada dalam bahaya yang sangat besar. Coba 106 ayat 21, Mazmur 106 ayat 21. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Bahkan perintah terakhir dari kitab Perjanjian Lama itu kita diminta untuk mengingat. Coba kita lihat Maliaki 4 ayat yang keempat. Maliaki 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Bapak Ibu, saya percaya
bangsa Israel nggak punya masalah ingatan. Bukan karena ingatannya buruk, tidak. Tetapi bangsa Israel punya masalah dengan prioritas hidup mereka. Saya percaya kita semua memprioritaskan Tuhan. Loh, sepi. Kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan, kita tidak bisa. Anak-anak kita, saya senang kalau lihat anak-anak prioritas belajar, kan begitu ya. Lupa main, kalau orang sudah prioritas belajar, lupa main. Tapi kalau prioritasnya main, pasti lupa belajar. Kalau kita memprioritaskan dunia, kita pasti melupakan hal-hal rohani. Tapi kalau kita memprioritaskan hal-hal rohani, kita pasti melupakan dunia ini. Ingatan, lupa bukan soal pikiran, tapi soal prioritas. Jadi Bapak Ibu, para pendengar yang hanya melihat wajahnya sekilas, ya, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk wajahnya yang mungkin awut-awutan itu, maka tidak ada manfaatnya firman Tuhan. Mereka yang hanya mendengar saja tidak melakukan adalah orang yang cepat melupakan firman Allah. Bukan karena masalah ingatan, bukan karena masalah pikirannya tidak baik. Tetapi prioritasnya yang buruk. Dia memprioritaskan hal-hal lain selain hal-hal rohani. Yang berikutnya, para pendengar saja itu pada akhirnya menipu diri mereka sendiri, saudara. Ya, saya baca lagi di Yakobus pasal 1 ayat 26 itu, ya, ayat 24, 23. Ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya sebenarnya di depan cermin. Ya, baru ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ada bahaya mengancam ya saat kita membaca firman Tuhan. Ada bahaya yang mengancam saat kita mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah, yaitu saat kita hanya menjadi pendengar saja, tetapi tidak melakukannya. Bahayanya apa? Kita menipu diri sendiri. Bapak Ibu, ya, tertipu itu, waduh, ngeri. Ada banyak penipuan di dunia ini. Kemarin mahasiswa saya cerita, ya, penipuan investasi. Teman-temannya kena 50 juta, 40 juta, 30 juta. Kamu sendiri kena? Iya, aku kena sekian juta. Saudara, kalau hilang uang itu masih mending, tapi kalau hilang pengharapan masuk dalam kerajaan surga, habislah segala-galanya. Amin. Makanya saat kita membaca firman Tuhan, langsung kita bertanya, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Bagaimana saya menerapkan kebenaran ini? Ini seharusnya menjadi prioritas kita. Kalau orang ya merasa beribadah seperti ayat 26, ya, ini menunjuk kepada orang-orang Kristen Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi itu adalah orang-orang Kristen legalistik, Bapak Ibu, ya. Dia itu lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya di luar, hal-hal yang sifatnya kelihatan. Mereka beribadah, mereka religius sekali lah pokoknya. Mereka memberi persembahan, mereka melayani, tetapi mereka tidak menerapkan firman itu dalam tingkat hati mereka. Tidak menerapkan dalam tingkat hati mereka. Ini adalah berbicara tentang seorang Yahudi yang religius. Tetapi mereka tidak mengekang lidahnya. Maka dia sedang menipu dirinya sendiri. Ada banyak orang ya yang rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi mulutnya penuh dengan dosa. Yakobus dalam pasal yang ketiga berbicara banyak tentang lidah, satu waktu kita akan mempelajarinya. Tapi ngomong tentang lidah, biasanya dosa lidah itu menyangkut berbohong, ya.
tidak menyampaikan seluruh kebenaran, fitnah, gosip, kata-kata kotor ya, kata-kata kejahatan, atau mungkin lelucon-lelucon yang kotor, saudara, itu adalah dosa-dosa lidah kan begitu. Dan Alkitab memberi perintah yang sangat spesifik, bahwa kalau kita mengikuti Kristus, kalau kita beribadah kepadanya, kalau kita mencintai firman-Nya, kita harus menjaga lidah kita. Amin. Ini contoh orang yang menipu diri sendiri. Saudara, wes kalau ngerasani orang lain jago memang. Kalau berkata-kata kasar, cepat sekali. Kata-katanya enggak mendatangkan damai sejahtera, provokatif. Boleh konan ini yo, wah itu memang saudara, kalau orang mengaku beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, perkataannya tidak menjadi berkat. Apa kata firman Tuhan? Janganlah keluar kata-kata kotor dari mulutmu, tetapi hendaklah setiap perkataan yang kamu ucapkan mendatangkan berkat, mendatangkan kasih karunia bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Kadang kita ngomong sama istri, memang kamu istri enggak benar kamu. Gitu aja nggak bisa, saudara. Kita Kristen, kita ke gereja, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita memberi persembahan. Kalau kita nggak mengekang lidah kita, kita menipu diri sendiri. Wah, kalau pelayanan luar biasa, tapi saudara kalau ngelokno orang, tahu ngelokno saudara? Kalau mengata-ngatai orang, kamu nggak beres, kamu apalah kamu itu. Banyak ngomong kamu. Saudara, kita ngomong seperti aja kita menipu diri sendiri. Ada rapat misalkan nggak cocok dikit udah buat omongan. Wah, saudara, kita menipu diri sendiri. Saya beberapa waktu yang lalu saya memediasi ya, saya melakukan tugas asistensi. Ada seorang jemaat, dia menegur kami dengan keras, bukan teguran bagaimana. Saya nggak ngerti ya, bukankah Tuhan itu mementingkan gereja, mementingkan pekerjaan ya, bukan organisasi. Bapak-bapak ini nggak rohani. Kenapa hanya memikirkan yang lain, tidak memikirkan semuanya? Saya diam aja, saya untung ingat firman Tuhan ini. Lalu saya menjawab apa? Suasana yang tadinya kacau itu menjadi sangat-sangat teduh. Ada orang yang teleponan dengan saya, untung Om Doni ya bisa tenang ya. Ya memang harus begitu, itu wajar bagi kita. Saya bilang begini, kalau saya dalam posisi saudara, saya akan mengatakan hal-hal yang sama dengan saudara. Tetapi dalam posisi saya punya beban kepemimpinan. Beban kepemimpinan saya adalah pekerjaan Tuhan di tempat ini, di tempat saya memediasi itu. Dan beban saya adalah untuk mengatur tertibnya organisasi. Jadi kalau saya memikirkan organisasi, itu memang beban kepemimpinan saya. Saya mau pekerjaan Tuhan di sini jadi baik, jadi maju, berkembang. Kami mendengar aspirasi dari semua jemaat, tetapi kami juga harus menasihati supaya organisasi berjalan dengan baik. Kan begitu, saudara? Kalau kamu jemaat kok kurang ajar ya? Gak tahu siapa saya. Diam. Oh gak jadi saudara. Gak jadi. Saya menipu diri sendiri kalau saya begitu ya. Haleluya. Wah saudara, kalau sudah di luar sana itu, kadang kalau rapat, kena kita ini jadi sasaran tembak. Gak ada benernya. Tapi kita mengekang lidah. Tidak berdosa dengan lidah. Enggak menipu diri sendiri. Nah lalu solusinya seperti apa? Solusinya adalah mari kita kalau kita mendengar firman, kita juga melakukannya. Amin Bapak Ibu. Kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita akan berbahagia oleh melakukan firman Tuhan itu. Ya, ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Itulah sebabnya kenapa saya katakan di awal tadi,
Bagaimana kita menginginkan berkat, bagaimana kita menginginkan pertolongan, menginginkan kebahagiaan. Kalau kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman, itu hal yang gak mungkin Bapak Ibu. Bahagia itu hadir, bahagia itu datang bagi orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kan begitu. Kenapa bahagia? Karena firman Tuhan itu adalah hukum yang sempurna. Hukum yang memerdekakan orang. Memerdekakan kita dari kebodohan, ketidaktahuan. Memerdekakan kita dari ikatan-ikatan dosa, belenggu-belenggu kejahatan. Memerdekakan kita sehingga kita beroleh hubungan yang benar dengan Tuhan. Orang kalau ngerti, orang kalau dibebaskan dari berbagai macam dosa. Kalau orang punya hubungan dengan Allah yang baik, maka orang itu pasti akan berbahagia. Sekalipun mungkin dalam hidup ini ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah, tapi kalau kita mengenal kebenaran, kalau kita dibebaskan dari dosa, dari kejahatan, kalau kita intim dengan Tuhan, ada bahagia. Ya katanya hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia tidak memberi, hanyalah Yesus sendiri. Saya tugaskan song leader harus lagu-lagu lama satu lah. Lagu-lagu ya. Supaya kita diingatkan bahwa Yesus itu menjadi jawaban bagi kita. Saudara, kalau mau bahagia nggak ada cara lain, taati firman. Amin. Taati firman. Nah, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dari mentaati firman. Yang pertama, saudara, orang yang melakukan firman yang berbahagia itu memperhatikan firman dengan seksama. Nah, ini saudara. Saya baca ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Saudara, kalau udah berurusan dengan Alkitab, berurusan dengan khotbah, itu harus diperhatikan dengan seksama. Baca, dengar, teliti. Kata meneliti itu dari kata Yunani parakipto. Parakipto itu artinya bend over ya. To look it intently. Jadi bend over itu orang membungkuk karena memperhatikan, membungkuk seperti itu. Melihat dengan intens ya. Dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Membaca Alkitab itu dengan perhatian yang sungguh-sungguh, fokus yang sungguh-sungguh. Seperti ketika Yohanes dan Maria menengok ke kubur Yesus, itu menggunakan kata parakipto, melihat benar-benar Yesus ada di kubur tidak. Ini yang namanya to look intently. Ini bukan sekedar membaca sekilas, ini bukan sekedar mendengar sekilas, tetapi memperhatikan, menyimak betul. Bapak Ibu menyimak betul bagi ini? Amin. Simak betul-betul. Malaikat-malaikat yang ingin tahu tentang keselamatan kita itu secara parakipto itu memperhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu kalau kita nggak benar-benar memperhatikan, hanya membaca sekilas, apalagi yang bangga-bangga itu, aku wis mari sak pasal hari ini, tapi nggak dilihat secara parakipto, tidak dilihat secara intens, tidak diperhatikan dengan seksama, tidak diteliti, tidak ditanya apa maksud Tuhan, apa yang harus aku lakukan, bagaimana aku melakukannya, maka kita tidak akan melakukan dan diberkati oleh Tuhan. Perlu disiplin diri Bapak Ibu ya. Khotbah sebaik apapun, bahkan mungkin Tuhan Yesus sendiri turun di sini berkhotbah sama kita, kalau kita nggak memperhatikan dengan seksama dan nggak komitmen melakukannya, sia-sia. Kadang orang itu kan pengennya pengkhotbah yang hebat, pengkhotbah yang terkenal, yang omongannya, yang public speakingnya itu bagus. Tapi saudara, kalau kita nggak punya niat memperhatikan firman, kita nggak bisa melakukannya. Amin. Nah, orang yang berbahagia karena melakukan firman, itu menerapkan firman ke dalam manusia batinianya. Itu menyangkut hati Bapak Ibu ya. Perhatikan, Yakobus berkata pertama-tama mendengar firman, tetapi kemudian dia berubah menjadi meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang. Kenapa? Dia bicara sama orang-orang Yahudi yang paham firman.
Mereka pasti komen, Kop, aku ini loh Farisi, aku ini udah khatam Alkitab. Aku tahu, aku beribadah, aku melayani. Tapi apa kata Yakobus? Ya, aku tahu kamu paham Alkitab, aku tahu kamu punya aktivitas religius, tapi hidupmu tidak sungguh-sungguh dibaharui. Hatimu tidak berubah, pikiranmu tidak berubah. Ingat, firman Allah, nomos itu adalah hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang. Kamu religius, tapi perkataanmu masih jahat. Kamu religius, tetapi kamu masih melakukan begitu banyak dosa dalam hidup ini. Ngeri Bapak Ibu, ya. Seperti penguasa kaya itu. Tuhan, apa yang perlu aku lakukan supaya aku selamat? Lakukan ini, lakukan itu. Sudah, aku sudah melakukan, sejak muda aku melakukannya. Sekarang pulang, jual hartamu, berikan kepada orang miskin dan ikut aku. Ternyata orang muda yang kaya ini, pemimpin kaya ini saudara, lebih mencintai hartanya daripada mencintai Yesus. Kan begitu. Tidak sampai dalam hati perubahannya. Kemudian berikutnya, pendengar dan pelaku firman yang diberkati itu bertekun di dalam firman itu. Ya, dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalam, terus bertekun setiap hari, setiap saat, mempelajari, meneliti, menerapkannya. Makanya dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3 itu. Tekun terus, nggak hanya lihat sekilas, selesai, dilupakan, besok sudah nggak lagi. Nggak, saudara, kalau nggak tekun tidak bisa, apapun itu. Saudara, saya ini tekun makan, hasilnya gede. Kalau saya nggak tekun, ya nggak segede ini kan begitu ya. Yang tekun olahraga, yang tekun jalan kaki, yang tekun lari, akan stabil dia. Kemudian, pendengar dan pelaku firman yang diberkati itu menerapkan firman-Nya hingga hidupnya berubah. Amin Bapak Ibu. Hingga karakternya diperbaharui. Dikatakan ya ada dua hal. Jikalau seorang menganggap ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, ya, dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saya mau sampaikan secara praktikal aja. Secara praktis saudara, ini menunjukkan bahwa orang yang menerapkan firman dengan tekun itu hidupnya berubah. Dikatakan ibadah yang sejati itu mengunjungi janda-janda, yatim piatu, fakir miskin. Ini bicara tentang apa? Ini bicara hidupnya berubah dari egois, dari mementingkan diri sendiri, mulai memikirkan kebutuhan orang lain. Amin. Enggak egois lagi Bapak Ibu. Orang egois itu bukan anak Tuhan. Karena Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Suami-suami enggak egois lagi memikirkan kebutuhan istrinya. Istri memikirkan kebutuhan suaminya. Orang tua sudah pasti memikirkan kebutuhan anak. Anak-anak dengar, enggak egois lagi. Kalau kamu menerapkan firman anak-anak, engkau akan memperhatikan orang tuamu. Menghormati mereka, menolong mereka, memberkati mereka. Amin. Enggak egois lagi. Ya. Ada berkat tidak untuk diri sendiri. Saudara, membantu janda-janda, fakir miskin, yatim piatu itu enggak ada balasannya karena mereka tidak punya apa-apa. Mengapa orang yang tidak egois memberi mereka? Karena mereka tahu mereka membutuhkan dan karena dia ingin menjadi seperti Yesus. Amin. Ada perubahan hidup Bapak Ibu, enggak egois lagi. Saya yakin kalau kita enggak egois, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Loh, mana amin ya? Amin.
Mau program apa? Kalau kita nggak egois, kita bisa. Apalagi kita banyak, ya bersyukur ada banyak di antara kita, ya kita setia beribadah tertanam di gereja ini. Kalau saudara mau melihat perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini, jangan pikirkan diri sendiri, pikirkan pekerjaan Tuhan di sini. Mari kita melakukan hal untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di sini. Pasti ada banyak pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa. Amin. Amin. Kalau mereka egois gak ada di sini Bapak Ibu ini. Mereka latihan berapa kali itu. Kemarin Ibu Evi bilang, kami dari acara jemaat latihan dengan uang sendiri, seragam sendiri, biaya sendiri, latihan berminggu-minggu. Kalau choir enggak egois, kalau choir egois enggak akan tampil pagi ini. Amin. Amin. Kita sudah tidak mementingkan diri sendiri lagi, tetapi kita mementingkan Tuhan dan mementingkan sesama. Dan yang berikutnya, perubahannya apa? Menjadi kudus hidupnya. Ya, dikatakan dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu, kita hidup di dunia, tetapi kita tidak berasal dari dunia ini. Kita tidak boleh hidup dengan nilai-nilai duniawi. Roma 12 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah melalui pembaharuan budimu. Ya, semakin hari semakin kudus. Saudara, kita tidak senang dengan hiburan-hiburan dunia yang melecehkan Kristus, yang melecehkan kekristenan. Kita tidak akan mendengar jok-jok yang tidak memuliakan Tuhan, humor-humor yang tidak memuliakan Allah. Kita tidak tertawa dengan hal dunia yang mendiskreditkan kekristenan. Kita mau berbahagia di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.